Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah juara yang dirahmati Allah, masih di satu tujuan, 7 hidayah. Semoga berkah melimpah tercurah kepada umat yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga syafaatnya kita dapatkan kelak di yaumul akhir. Jamaah juara yang dirahmati Allah, hidup adalah sesuatu yang penuh dengan warna. Kadang sedih, kadang kita bergembira, kadang semuanya lurus sesuai dengan harapan kita, atau bahkan nanti akan ada ujian yang akan datang untuk menghadang. Jamaah juara yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah di surat Ibrahim, yang artinya adalah sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita, apapun itu, kita haruslah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan syukur kita itu, maka akan dilipat gandakan nikmat yang akan datang kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika kita kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada kita, maka janji Allah adalah akan memberikan azab kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya terkait dengan sabar. Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut tentu kita dapat memahami bahwa sabar dan syukur adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Dan keduanya adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah juara yang dirahmati Allah, ada 7 tips yang bisa kita lakukan untuk tetap bersabar dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun itu sulit, tetapi itu bukan sesuatu yang mustahil untuk kita usahakan. Yang pertama adalah senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasa lebih tenang. Karena apapun yang terjadi kepada kita itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya atau yang kedua adalah melihat kepada yang kurang beruntung dari kita. Kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang bahkan mereka untuk makan 3 kali sehari saja tidak bisa. Ataupun bahkan untuk bernaung, untuk tidur tidak bisa. Maka atas apa yang terjadi pada diri kita, tetaplah senantiasa bersyukur dan bersabar. Yang ketiga, jamaah juara yang dirahmati Allah adalah berpikir positif. Berpikir positif akan membantu kita untuk tetap bersabar dan selalu optimis dalam menghadapi cobaan. Tips berikutnya adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kesabaran dan kemampuan untuk bersyukur. Dan tak lupa berikutnya adalah berdoa. Berdoa kepada Allah agar selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan ujian yang diberikan kepada kita. Yang kelima, memahami Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk bagi kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan bersabar dan bersyukur. Yang keenam, mendalami ilmu agama. Dengan memahami ilmu agama, maka kita akan lebih memaknai
apa itu bersabar dan apakah itu bersyukur. Yang terakhir, senantiasa berlatih untuk tetap bersabar dan bersyukur di dalam kehidupan kita. Mulailah dengan hal-hal yang kecil yang senantiasa mengiringi di kehidupan kita sehari-hari. Jamaah juara yang berbahagia, semoga kita semua menjadi hamba Allah yang senantiasa sabar dan bersyukur. Bunga mawar harum mewangi, dipetik dara di pagi hari. Salah kata dan salah diri ini, mohon maaf setulus hati. Semoga kita mendapatkan hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.